Terjebak satu malam panas terindah. Bab 015. Maaf, Mbak. Kemarin itu aku langsung tugas luar kota. Baru pulang ini. Jadi langsung kemari. Mbak Ernia mau pulang. Iya, permisi, sahutnya cepat. Mbak, kita bareng saja. Aku juga mau pulang, ujar Reno, yang merebut tas Ernia. Lantas berjalan beriringan. Reno sedikit heran dengan langkah Ernia yang terlihat sangat buru-buru. Tapi dia menjeembanginya. Hingga saat sampai di mobil. Ernia menghela nafasnya panjang. Seraya menyandarkan kepalanya. Nafasnya masih naik turun, sebab panik dan takut. Mbak baik-baik saja, kan? Tanya Reno dengan mata menyipit. Terlihat khawatir. Iya, kenapa Mas? Jangan panggil Mas, Mbak. Aku lebih pantas jadi adik Mbak Ernia. Usia kita pasti sangat terpaut jauh. Aku suka dekat Mbak Ernia sebab ingat almarhum kakak saya, maaf. Pria itu menatap lurus jalanan. Sementara Ernia menatapnya lekat. Fokusnya sedang terbagi. Ada awan, yang terlihat begitu melindunginya. Lalu Gladys yang begitu berambisi dengan bayinya. Lantas penyakitnya, yang sepertinya sangat berbahaya. Saat melihat Dr. Rossana menangis saat Gladys terkulai tadi. Sekarang, Reno berkata dia seperti kakaknya. Dan enggan disapa Mas. Ah, entahlah. Ernia saat ini hanya ingin segera sampai di rumahnya. Iya, dia ingin kembali ke rumah. Tapi, hatinya kembali dilema. Sebab Awan sudah mengetahui rumah itu. Ernia sangat bingung. Kemana dia harus pulang? Mbak, kalau pacar saya besok datang. Boleh, kan main ke rumah Mbak Ernia? Aku kemarin cerita tentang Mbak Ernia. Dan dia sangat penasaran jadinya. Dia jadi minta balikan gara-gara nyeritain Mbak, hehehehe, celoteh Reno. Yang hanya ditanggapi senyuman samar oleh Ernia. Sebab isi kepalanya sungguh carut-marut. Dia pasrah saja, pulang ke apartemen. Untuk selanjutnya, biarlah dia pikirkan nanti. Ernia disambut hangat oleh tetangga apartemen. Membuat Ernia sangat terharu menerimanya. Banyak yang membantunya, dan ikut menjaga bayi Kinan. Ernia bersyukur untuk itu semua. Awan tak hanya diam. Dia mencari data Ernia di file kantornya. Tentu saja, untuk memberikan nafkah untuk bayi juga Ernia. Meski tanpa sepengetahuan Ernia. Tapi Awan melakukan itu semuanya sebagai bentuk tanggung jawab yang ingin dia lakukan. Saat ini Awan ingin fokus mengurus Gladys. Sebab akhirnya Rossana menceritakan semua yang terjadi dengan sahabatnya itu. Awan syok saat pertama mendengarnya. Bahkan dia marah-marah dengan Rossana. Masalah sebesar itu, penyakit semembahayakan itu, mereka tutupi sedemikian rapat. Kamu gila Ros. Aku ini suaminya, kalau saja aku tahu dari awal. Aku akan membawanya berobat ke luar negeri. Agar segera teratasi, kenapa kamu malah ikutan merahasiakannya dariku? Amuk Awan, tepat di depan ruangan ICU. Di mana Gladys terbaring dengan sekujur tubuh dipenuhi alat medis. Ark, sekarang apa? Apa yang harus aku lakukan? Semuanya terlambat, bukan? Dokter macam apa kamu? Membiarkan pasiennya menderita begitu, oceh Awan tiada henti. Hei, kenapa kamu malah nyalahin aku sih, Mas? Itu semua keinginan Gladys. Aku hanya menghargai privasinya, protes Ros. Privasi kamu bilang. Aku ini suaminya, privasi apa yang harus disembunyikan dari pasangannya? Aneh sekali kalian. Baik atau buruk, pasangan itu wajib tahu. Bukan seperti ini. Catat baik-baik semua ini buat kamu. Sebelum kamu menikah nanti. Biar kamu tidak mengulangi kesalahan yang Gladys lakukan. Astaga, aku tidak habis pikir. Kalian berpendidikan tinggi, tapi pola pikir kalian sangat pendek. Awan masih terus mengoceh penuh amarah.
Sesal menjalar dalam hatinya. Dia sangat marah dengan dua orang yang bersahabat itu. Tapi, tak tahu harus melakukan apa pada mereka. Hanya bisa geram sendiri dan menyesalkan semuanya. Lalu, kenapa Mas Awan malah berselingkuh dengan Ernia? Gladys sangat terpukul saat tahu kenyataan itu, celetuk Rossana. Awan menatap tajam wajah Rossana. Tangannya mengepal kuat. Sungguh, hatinya terasa sakit saat Rossana mengatakan semua itu sebuah perselingkuhan. Sebab dia tak merasa melakukan itu semua. Apa katamu barusan? Coba ulangi. Bola matanya menyala. Kenapa kalian selingkuh, sampai Ernia hamil dan punya anak? Itu, jangan beralasan yang bukan-bukan, deh. Kalimat yang Mas katakan tadi, bagiku sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa salah masuk kamar? Salah pasangan, sangat tidak masuk akal. Rossana dengan tangan terlipat di dada menatap Awan penuh selidik. Gigi Awan terdengar gemeretak dengan rahang yang mengeras. Tangannya melayang cepat dan, Dokter Ross. Awan menurunkan tangannya, saat seorang perawat berlari mendekati mereka. Rossana segera pergi meninggalkan Awan, yang menahan amarah dalam dadanya. Dasar! Tahu apa kamu apa yang terjadi? Awan mengumpat. Matanya nyalang menatap punggung Rossana yang menjauh dari tatapannya. Satu helaan nafas panjang ia embuskan dengan berat. Mengingat semua hal yang ia dengar dari Rossana barusan. Kalau saja tidak ada yang memanggil Rossana, mungkin dia sudah merobek mulutnya itu. Hari berganti, Awan masih menunggu sang istri yang belum juga sadarkan diri. Dia mengusap lembut wajah pucat selayak mayat milik Gladys. Matanya rapat dengan bibir terkatup rapat. Tak ada pergerakan apapun dari tubuh yang terbujur lemah dipenuhi alat tersebut. Gla, bangun dong. Kamu harus menjelaskan semuanya padaku. Kenapa kamu menyimpan semua ini dariku? Apa aku tidak berhak tahu dengan segala yang kau alami? Bisiknya lirih, tepat di telinga sang istri. Ujung bibirnya ia lekatkan ke pipi pucat wajah sang istri. Meski tak ada jawaban apapun, dia tahu kalau istrinya pasti mendengar ucapannya. Aku minta maaf, jika Ernia dan bayinya menyakiti perasaanmu. Tapi, demi Tuhan, kami tak pernah sengaja melakukannya. Kami sungguh hilaf dan saling tidak tahu kalau kami salah. Kumohon, Gla, bangunlah. Awan hanya mencoba menjelaskan semua kesalahpahaman itu. Dan itu hanya sekali kami lakukan. Kami tak pernah melakukannya lagi, demi Tuhan Gla. Aku tak berniat mengkhianati pernikahan kita. Awan terus berbisik dengan suara serak yang mencekal tenggorokannya. Kami bahkan tak saling kenal sebelumnya. Tapi, ternyata dia adalah karyawanku. Dan itu pun di luar kuasaku, bukan? Aku hanya meneruskan usaha yang memang sudah ada sejak dulu. Meski mungkin Ernia belum lama, tapi dia sudah mengabdi di perusahaan papa cukup lama. Bahkan jauh sebelum dia menikah, imbuhnya lagi. Dan kamu tahu, Ernia sampai diceraikan suaminya gara-gara kesalahan kami berdua itu. Seharusnya kamu kasihan padanya. Iya, kan? Kamu pasti lebih tahu hal ini dariku. Sebab kamu adalah pakar penasehat perkawinan. Betul, kan kataku. Suaranya masih berbisik, seraya sesekali mengusap sudut matanya yang entah mengapa harus basah. Ketika membicarakan tentang Ernia, bagi Awan, nasibnya sangatlah malang. Akibat kecerobohannya, Ernia harus merasakan siksaan lahir dan batin. Bahkan dia kehilangan pekerjaannya, hanya demi tak ingin menyakiti siapapun. Ah, Awan. Sejatinya hatimu tulus untuk Ernia. Tapi, waktu terus saja terulur. Seakan belum mengizinkannya untuk menciptakan senyum di wajah wanita itu. Bangunlah, katakan padaku. Apa yang aku harus lakukan pada Ernia? Juga padamu. Carikan jawaban dari hatimu, sebagai penasehat perkawinan. Bukan sebagai istriku.
Tolong Gela, aku sangat menyayangimu, kau tahu itu melebihi siapapun, lirih Awan sekali lagi. Wajahnya terangkat, saat ia merasakan ada yang basah di ujung hidungnya yang menempel di tulang pipi sang istri. Awan menggeragap, sebab ujung netra itu berair. Wajah Awan pias, bibirnya gemetar melihatnya. Ciuman ia daratkan di pipi Gladys sekali lagi. Lama, dan dia tahan dengan sangat lembut. Kau tak mungkin terganti, Gela. Sebab kau ada di sisi hatiku yang teristimewa. Tapi, Ernia, kami tak pernah ada rasa saat kami melakukan kesalahan itu. Sebab yang aku tahu, tubuhmu lah yang aku cumbu. Kau harus paham akan hal itu. Awan kembali bersuara, setelah melepaskan kecupannya. Mata Gladys terus basah, meski tertutup rapat dan tak bergerak. Iya, di sana. Di dalam tidur panjangnya. Gladys mendengar semuanya. Apa yang suaminya katakan. Dia mendengarnya. Jika hari kemarin dia masih bisa meraung dengan emosi hatinya. Sebab merasa terbakar cemburu. Kali ini dia hanya bisa mendengar tanpa bisa melawan. Apalagi menjawab perkataan suaminya. Dia terenyuh dengan pengakuan jujur sang suami. Iya, dia memang salah. Sebab tak pernah jujur. Dia juga yang terlambat memberi kabar kalau malam itu dia tak bisa datang. Sebab saat dia menghubungi Awan malam itu, Awan sedang menatapnya terbang mendaki nirwana bersama Ernia. Aku harus apa, Mas? Aku juga tidak tahu. Memintamu menikahinya? Aku belum sanggup, Mas, sahutnya dalam diam. Yang Awan tak akan bisa mendengarnya. Meminta bayinya untuk kita. Itu juga bukan kemauanku. Sebab bukan aku ibunya. Tapi menghadirkan sosoknya di antara kita, aku belum bisa melakukannya. Aku terlalu mencintaimu, Mas. Aku tak ingin ada orang lain di antara kita, jerit hati Gladys seiring tangisnya terdengar yang tak terbendung. Munafik sekali memang. Aku yang menasehati banyak pasangan. Tapi rumah tanggaku kacau balau. Naif sekali aku ini. Membujuk banyak pasangan agar selalu memperbaiki komunikasi, tapi aku sendiri memutus koneksi denganmu. Sungguh, aku ini sangat kacau, Mas, rintih hati Gladys. Ingin sekali dia bangun dan membuka matanya. Berlari ke lautan dan menjerit sekencangnya. Meluapkan segala rasa yang menyesak di dalam dadanya. Ingin sekali dia menangis dan mengakui segala kesalahannya di hadapan sang suami. Tapi, tubuhnya tak berdaya. Matanya enggan terbuka. Bibirnya keluh tak bergerak. Kau tahu, aku bermimpi sejak dulu. Kita akan memiliki bayi-bayi kecil yang lucu. Akan kita bawa ke kampung, tinggal bersama nenek di sana. Tapi, aku selalu mengubur mimpi itu sebab kau selalu menolaknya. Aku menghargai semua keinginanmu untuk berkarir. Karenanya aku jarang menyinggungnya dan berusaha mengalah. Sebab aku tak pernah tahu yang kau alami, Gela, ucap Awan sangat lirih. Maafkan aku, Mas. Aku memang salah. Aku yang salah, sahut Gladys, dalam hatinya. Awan mengusap wajah istrinya. Lantas mencium pipinya hangat. Sentuhan yang sangat menusuk perasaan Gladys, sebab tak bisa membalas atau menampakkan bahwa dia juga sangat mencintai lelakinya itu. Kamu cepat bangun, ya. Aku akan segera kembali. Sekarang, aku harus mencari keberadaan Ernia. Bagaimanapun, bayi itu darah dagingku, Gela. Aku harus bertanggung jawab atasnya. Juga kehidupan Ernia. Aku minta maaf dari lubuk hatiku dalam. Sebab harus melakukan ini tanpa persetujuan darimu. Semoga, saat kamu bangun, kamu sudah memiliki jawaban terbaik sebagai penasehat perkawinan untuk masalah kita. I love you, Gela, kata Awan, lantas sekali lagi mencium pipi dan kening sang istri. Pria itu berdiri, dan pergi meninggalkan ruangan steril itu. Ingin sekali Gladys menahannya hanya sekedar untuk berkata,
Aku juga mencintaimu, Mas. Sangat mencintaimu. Sementara itu, Ernia dengan kehidupan barunya. Sebagai ibu dari bayi Kinan Kesuma. Ah, lucu sekali nama itu. Iya, Ernia menyematkan namanya, sebab memang nasabnya adalah dirinya sendiri. Dia tidak mungkin memungkiri hal itu. Hai, ganteng. Kamu sudah bangun. Pintar ya, bangun pas waktunya mandi. Anak soleh mama, sapa. Ernia saat menghampiri bayi Kinan yang sudah membuka matanya. Ernia melakukan semuanya sendiri. Dia belajar dari sosial media. Bagaimana cara mengurus bayi baru lahir. Dan dia mempraktekkan semuanya. Cukup 1 pekan, saja dia sudah menguasai segalanya. Hampir 1 bulan waktu berlalu, Ernia semakin sehat. Dunianya kini tak sendiri. Ada tangis bayi Kinan yang menggema di kediamannya. Tetangga apartemen yang biasanya tak saling kunjung. Sejak ada Kinan, kini apartemen Ernia sering rikoi. Sebab suka sekali dengan gemas dan lucunya bayi itu. Duh, ini papanya belum tahu anaknya ya. Kalau tahu, pasti nggak pengen pergi lagi. Terhipnotis sama kegantengan Kinan, pasti. Salah satu tetangga yang suka sekali bertanya tentang ayah Kinan. Ernia hanya tersenyum getir menanggapinya. Sebab hanya perih yang terasa. Biarlah dia simpan sendiri di dalam hatinya. Mendapatkan perhatian dan kasih sayang mereka saja. Ernia sudah sangat bersyukur. Diterima dengan baik oleh mereka, sudah anugerah baginya. Hari-hari Ernia penuh bahagia. Meski hanya bersama Kinan, dunianya sudah terasa lengkap. Berbeda dengan Awan, yang sampai kini kelimpungan mencari keberadaan Ernia. Istri belum juga sadarkan diri, Ernia tak juga dia temui. Dunia seakan sedang menghukumnya. Kemana aku harus mencarinya lagi? Kenapa Ernia bak tertelan bumi? Hilang tanpa kabar sama sekali, gumamnya, seraya menatap rumah kosong Ernia yang tetap terawat, sebab Ernia memasrahkan pada seseorang untuk menempatinya selama dia tinggalkan. Almira yang sahabat dekatnya saja tidak tahu. Panti asuhan sudah aku datangi. Mereka juga tidak tahu kabar Ernia sama sekali. Ernia, kamu kemana sih? Lirih Awan, seraya meremas gagang setir kemudi. Hingga larut dia menunggu di tepi jalan rumah Ernia. Berharap wanita itu datang bersama bayinya. Tapi selalu sama. Itu hanya keinginan Awan yang tak pernah terjadi. Pria itu tampak kacau dengan segala kecamuk permasalahan hidupnya. Rasa bersalah mendominan dalam hatinya. Terkhusus terhadap Ernia. Wanita itu adalah yang paling menderita dari semua kesalahan yang ia buat. Awan membawa kendaraan roda 4-nya kembali mengaspal di jalanan. Landai dan santai ia melakukannya. Sebab carut-marut di ceruk kepalanya membuat peradabannya tidak menentu. Dia melirik arloji di tangannya. Sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Pandangannya tertuju pada sebuah musola kecil di lorong jalan agak jauh di ujung kota. Entah apa yang membuatnya membawa kendaraannya ke sana. Tapi, hatinya tersentuh untuk terus masuk dan berhenti di sana. Perlahan, Awan turun dari mobilnya. Mengganti sepatu dengan sandal jepit yang ada di bawah bangku kemudinya. Lantas turun dan masuk. Saat sampai di tangga, terdengar suara lantunan ayat suci yang selalu menggetarkan para umat muslim sedunia. Masya Allah, siapa pemilik suara itu? Kenapa sangat merdu, bisik hatinya. Awan terus melangkah menuju tempat berwudu. Setelah bersuci, dia lantas masuk dan mengambil tempat untuk dia salat. Tak terlihat ada siapapun di dalam musola tersebut. Sebab saat dia membuka keran air, suara lantunan tadi berakhir. 2 rakaat dia dirikan. Lantas ditambah 3 rakaat. Entah apa yang membuat seorang Awan terenyuh. Sejak takbir, hingga dia salam. Kedua matanya tiada henti terus berembun. Deras dan menciptakan genangan yang
menggumpal di kedua bola matanya. Sehingga saat dia mengerjap, kedua pipinya menciptakan parit panjang memenuhi wajahnya. Izinkan aku menebus kesalahan yang telah aku perbuat, Tuhan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, aku sungguh-sungguh ingin menebusnya. Tunjukkan padaku, Tuhan, di mana Ernia kini berada. Doa terakhir yang ia lantunkan lirih. 1 jam dia berada di musola itu. Hingga ia memutuskan untuk segera kembali pulang. Sebab esok harus kembali menjenguk Gladys. Dan mencari Ernia dan bayinya. Siang hari, setelah bulan kembali berganti. Bayi Kinan kini sudah bertumbuh besar. Dia sudah bisa mengoceh. Yang membuat semuanya semakin gemas melihat tingkah lucunya. Reno dan kekasihnya mengajak Ernia berjalan-jalan ke mall. Ernia sudah menolaknya berulang kali. Tapi mereka berdua kekeh meminta Ernia untuk ikut.